Hai teman-teman dan mami semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih buat mami dan teman-teman semuanya sudah mensupport channel Betty sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, kita kembali lagi mengatur anggaran rumah tangga aku. Tapi kali ini di bulan Juli tahun 2024 karena kita sudah ada di bulan Juli yaitu bulan ke-7 di tahun 2024 ini. Oke, sebelum aku mengatur anggarannya, di sini aku mau sapa teman-teman dan mami semuanya. Gimana nih kabar semuanya? Semoga semuanya masih tetap semangat. Bagi yang udah kendur, yuk tetap semangat mengatur keuangannya agar keuangan rumah tangga kita ini tetap terarah ya mam. Bagi teman-teman yang belum berumah tangga atau yang masih kuliah, tetap semangat mengatur anggaran keuangannya ya, supaya nanti kedepannya teman-teman semuanya bisa punya tabungan. Oke, kita langsung aja ke video aku, yaitu mengatur anggaran bulanan aku yang di bulan Juli tahun 2024. Tentu saja aku ada anggaran bulanannya dan juga ada anggaran mingguannya emang yang selalu aku share di setiap minggu. Sebelum mengatur anggaran mingguan, tentu aja kita wajib mengatur anggaran bulanan kita terlebih dahulu ya, supaya lebih terarah. Jadi anggaran bulanan itu tetap penting ya mam. Oke, untuk mengatur anggaran bulanan aku, ini sebenarnya aku itu punya 5 pos keuangan. Yang pertama itu aku ada pos keinginan, yang kedua ada pos kebutuhan, yang ketiga ada pos hutang ya karena aku masih punya cicilan yang harus dibayar, ada pos saving dan juga ada pos investasi ya mam. Tapi karena keadaan yang aku masih punya hutang di sini, tentu aja pos saving yaitu pos tabungan dan juga investasi aku ini belum bisa yang untuk di bulan Juli ini. Tentu aja aku harus fokus melunasi cicilan aku ya, yaitu hutang aku. Dan sehingga di bulan ini aku hanya ada 3 pos keuangan, yaitu yang pertama pos kebutuhan, yang kedua pos keinginan, yang ketiga pos hutang yang harus aku lunasi. Jadi di sini sudah aku bagi-bagikan kategorinya ya. Di sini ada pengeluaran wajib, ada tagihan. Kalau tagihan itu kan variabel ya, yang tidak tetap pengeluarannya. Jumlahnya itu tidak tetap dan kategorinya itu bisa berubah-berubah. Dan di sini ada kebutuhan pribadi yang sudah aku jelaskan di bulan sebelumnya, karena untuk pengeluaran rumah tangga itu tidak aku urus ya, yang sudah ada yang urus, jadi dananya sudah kita berikan juga. Jadi di sini aku hanya mengelola kebutuhan pribadi aku. Jadi kalau mami atau teman-teman semuanya yang masih sama keadaannya seperti aku, yang tidak mengelola semuanya, yang untuk kebutuhan dapur, untuk tagihan-tagihan rumah tangga itu tidak dikelola, itu bisa ngikutin cara aku ya. Yang pastinya di luar dari pengelolaan rumah tangga ya. Oke, untuk kebutuhan pribadi di bulan Juli ini aku anggarkan sebesar 2 juta. Dan uangnya sudah ada di pouch ini, mari kita hitung sama-sama ya. Karena aku masih ada hutang, tentu aja aku belum bisa saving ataupun investasi ya mam. Jadi sebenarnya kita itu harus ada 5 pos keuangan ini supaya bisa terjaga dengan baik untuk masa depan kita juga ya. Karena kita perlu ingat, memang uang itu tidak kita bawa mati ya. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Bahkan kita mau membeli kebahagiaan aja pun kita butuh uang. Kita perlu rekreasi, kita perlu jalan-jalan, kita perlu nongkrong, itu semuanya juga butuh uang. Kita perlu perawatan diri, itu juga butuh uang. Kalau kita melakukan perawatan diri dengan baik, berarti kita mencintai yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tentu aja itu semua perlu uang, karena kita perlu beli skincare, kita perlu beli sabun-sabunan untuk mandi, itu juga salah satu kebutuhan yang harus kita keluarkan, yaitu tetap menggunakan uang. Jadi selama kita masih hidup, uang itu tetap penting ya.
So, kita tentu aja perlu banget mengelola keuangan kita dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau kita mulainya itu sedini mungkin, itu akan jauh lebih baik. Karena juga untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, ataupun masa depan anak kita, ya. Oke, aku akan langsung aja mulai dari dompet bulanan aku, karena di video kali ini aku akan mengelola pengeluaran bulanan aku, ya. Oke, kita akan mulai aja dari belanja bulanan. Belanja bulanan aku akan tambah anggarannya 500.000, 100, 200, 300, 400, 500. Jadi masih sama anggarannya dengan bulan lalu, yaitu 500.000, dan mudah-mudahan aja masih bersisa, ya. Dan sekarang sudah ada 100, 200, 300, 400, 500, 510, 20, 30, 40, 45. Ada 545.000. Untuk di bulan Juli ini, karena anggaran bulan lalu itu juga masih aku pakai untuk di bulan Juli, ya. Ini salah satu cara aku untuk menanggulangi over budget. Oke, untuk susu anak ini aku tambah anggarannya 420.000 di bulan Juli ini. 100, 200, 300, 400, 410, 420. Jadi masih sama juga anggarannya dengan bulan lalu. Di bulan Juni kemarin, di bulan 6 itu aku masih sisa banyak, ya, sehingga aku bisa masuk ke tabungan saving. Walaupun di awal bulan aku tidak bisa nabung, tapi ya aku bersyukur banget di akhir bulan aku masih tetap bisa nabung dari sisa anggaran bulanan aku, ya, Mam. Oke, mari kita hitung sekarang sudah ada berapa. 100, 200, 300, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60. Oke, ada 460.000. Ini juga karena aku tambahkan dari anggaran bulan lalu, ya. Jadi ada 460.000. Terkadang anak aku tuh minum susunya tuh kuat, bahkan aku bisa over budget. Tapi entah mengapa di bulan lalu itu dia nggak terlalu kuat banget minum susunya, ya, sehingga bersisa banyak. Mungkin karena aku lebih banyakan fokuskan ke makanan padat gitu untuk dia, ya, Mam. Kita lanjut untuk popok. Di bulan ini aku tambah anggarannya 130.000, masih sama dengan yang bulan lalu, ya. 50, 100, 110, 20, 30. Dan sekarang sudah ada 110, 20, 30, 40, 50. Oke, sekarang sudah ada 150.000. Kita lanjut untuk kebutuhan suami. Ini untuk dana jaga-jaga aja. Di bulan ini aku tambah 100.000, ya, angkanya tetap di 100.000 karena di bulan lalu sudah kosong untuk menanggulangi pengeluaran tak terduga, dan di bulan ini aku anggarkan 100.000 lagi, sama dengan yang bulan lalu. Untuk makan ini tidak aku anggarkan, ini sebenarnya untuk kebutuhan pribadi aku sendiri saat aku bekerja, ya. Jadi untuk makan ini aku tidak anggarkan karena aku masih libur gitu, ya, Mam, jadi belum bekerja. Ini tidak aku anggarkan. Untuk transport, sekarang aku hanya anggarkan yang untuk transport 150.000. 150.000. Oke, aku butuh recehan, ya, Mam. Aku butuh recehan. Jadi di sini aku akan ambil 150.000. 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100. Oke, aku butuh 50.000 lagi. Ini aku keluarkan dari stok recehan aku ya, Mam. Karena kemarin aku ada tukar uang 2000-an di bank pada saat lebaran kemarin ya. Aku tukar uang 2000-an satu ikat, dan ini aku pakai ya untuk transport. Sisanya itu aku simpan di challenge yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya. Oke, sekarang aku kurang 50.000. Mari kita hitung. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50. Oke, jadi pas 50.000. Untuk transport memang aku butuh uang recehan ya, Mam. Jadi aku tidak perlu susah-susah lagi untuk kembaliannya ya. Ini lumayan tebal ya, Mam, karena ini adalah video budgeting, tentu aja aku perlu menghitung ya. Oke, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 140, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90. Oke, jadi ada 190.000. Ini lumayan di angka yang tinggi ya, Mam. Ada 190.000. Ini lumayan angka yang tinggi. Biasanya sebulan itu aku untuk transport itu aku hanya butuh 150.000. Kalau misalnya aku full day bekerjanya ya. Jadi kita lihat aja nanti kalau misalnya sudah terlalu banyak, nanti bisa aku saving uangnya ya. Nah, kita lihat aja, atau untuk menanggulangi pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang bisa menyebabkan aku over budget ya. Jadi kita lihat aja. Ini lumayan tebal. Oke, kita akan lanjut ke jajan. Jajan di bulan ini aku tambah 100.000. Ini aku kurangi ya, Mam, untuk di bulan ini. Bulan lalu itu aku anggarkan 200.000 ya, tapi di bulan ini aku anggarkan 100.000 karena nanti juga aku akan mau mengurangi jajan ya. Jadi jangan biasakan anak aku untuk jajan. Jadi sekarang sudah ada 105.000. Oke. Di bulan ini juga nanti tidak terlalu banyak lagi ya waktu liburannya. Anakku akan masuk sekolah di pertengahan bulan ya, Mam. Jadi aku tidak perlu lagi menganggarin jajanan terlalu banyak. Karena kalau anak aku sekolah itu dia jarang banget minta jajan ya. Dan juga biasanya dia juga akan dikasih jajan sama neneknya ya. So, aku tidak perlu menganggarkan terlalu banyak lagi ya. Oke, kita akan lanjut ke laundry. Untuk laundry di bulan ini tetap sama dengan bulan lalu. Aku anggarkan 200.000. 50, 100, 150, 200. Oke, 200.000. Dan di bulan lalu masih ada sisanya ya. Semoga aja di bulan ini ada sisanya. Oke. Lanjut untuk galon. Galon di bulan ini masih sama dengan bulan lalu. Aku anggarkan 100.000. Dan sekarang ada 110.000. Aduh, lumayan gembung. Kalau di awal bulan seperti ini seneng banget ya, Mam. Karena dompet kita ini lumayan gembung gitu ya. Tapi kita harus hati-hati dengan pengeluaran mingguan kita ya. Makanya aku suka banget mengatur pengeluaran aku itu per minggu gitu ya, Mam. Supaya nggak ngerasa kalau uang aku banyak aja
dan aku akan fokus ke pengeluaran mingguan aku. Jadi dompet bulanan aku ini benar-benar harus ditutup rapat-rapat, tidak boleh terjadi kebocoran gitu ya. Oke, untuk dana darurat di bulan Juli ini masih tetap sama dengan bulan lalu. Aku tetap tidak mau tambah anggarannya karena anggaran bulanan aku atau anggaran mingguan aku itu masih tetap bisa menanggulanginya ya. So, aku tidak mau tambah anggarannya. Kalau misalnya teman atau mami semuanya merasa 300.000 sebulan untuk dana darurat aku itu tuh atau dana jaga-jaga aku ini bener-bener tinggi banget, tapi yep, kembali lagi tergantung dari keluarga masing-masing. Kalau dari keluarga aku ini 300.000 ini kadang kurang. Apalagi ini sudah mulai di musim-musim orang nikahan ya mam. Ampau aja, misal kita tahu ya, yang suku Chinese pasti sudah tahu. Begitu kita kasih ampau aja, ini semua sudah habis. Oke. Jadi ya begitulah ya mam. Jadi kita tidak akan tahu gitu ya apa yang terjadi. So tetap aku anggarkan minimal 300.000 di bulan ini. Tapi untuk bulan depannya kita belum tahu. Kalau misalnya aku terjadi over budget, tidak ada dana penanggulangan lagi, sehingga aku harus mengambil uang tabungan, itu ya terpaksa aku harus menambah anggaran dana darurat aku ya. Tapi untuk kali ini masih aman-aman, aku tidak tambah anggarannya. Masih tetap di angka 300.000 dan masih tetap berharap supaya dana darurat atau dana jaga-jaga aku ini tetap aman-aman aja gitu, masih tetap terkendali ya di setiap bulannya. Oke, aku udah selesai dengan anggaran bulanan aku. Di sini di bulan ini aku hanya bisa fokus ke 3 pos keuangan aku ya. Tapi tidak apa-apa karena aku masih fokus ke debt aku ya mam, ke hutang aku. Di sini hutang aku atau pengeluaran aku tidak terlalu banyak, masih di bawah 30% dari gaji aku. Jadi seharusnya dari gaji kita itu kalau kita mau berhutang atau kita mau ada cicilan, kita mau menyicil sesuatu, kita harus perhatikan ya mam, kita kalau mau berhutang, kita harus lihat hutang kita itu adalah hutang baik atau hutang buruk. Kalau hutangnya baik itu seperti KPR rumah, cicilan motor, tapi motornya itu bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk lifestyle, tapi memang untuk kebutuhan ya. Terkadang kan ada beberapa pekerjaan yang mensyaratkan bahwa kita itu harus punya kendaraan sendiri. Seperti kita mau ngojek, kita mau drive food, kita itu juga perlu kendaraan sendiri ya mam. Atau kita mau jadi sales, kita juga perlu kendaraan sendiri. Jadi ada beberapa kerjaan yang mengharuskan kita itu punya kendaraan sendiri. Kalau kita mau nyicil itu termasuk ke dalam cicilan atau ke dalam hutang baik ya. Selama itu memang adalah kebutuhan. Oke. Hutang buruk itu adalah lebih ke hutang yang bisa dikategorikan ke lifestyle. Kita berhutang karena kita tergiur akan diskon. Sebenarnya barang itu tidak terlalu dibutuhkan karena kita tertarik hanya karena diskon aja. Itu termasuk ke dalam hutang buruk. Atau kita dalam untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, kita juga perlu hutang, itu juga termasuk ke dalam hutang buruk. Berarti pasti ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan keuangan kita. Itu ya mam. Jadi kalau merasa kita itu kurang ya kita coba aja ambil pekerjaan tambahan, walaupun kita harus mulung dari oke, yang penting ada tambahan yang masuk. Tapi ingat kita harus punya prinsip, sedikit demi sedikit lama-lama juga akan membukit, dan kita harus rajin menabung. Dan kita harus perhatikan kalau kita mau berhutang maksimalnya itu 30% dari gaji kita, dan kita harus memikirkan apakah bulan depannya itu kita masih sanggup gak kita bayar dalam jumlah tertentu. Jadi kalau disarankan itu adalah maksimal 30% ya mam. Di sini kebutuhan kita itu ke 50% atau 60%. Di sini aku hanya ambil 50%. Tapi karena keinginan misalnya kita mau memberikan ke orang tua, kita mau
memberikan hutang, itu termasuk ke dalam keinginan kita mau sumbang, kita mau memberikan dana. Kalau umat Buddha, aku kan Buddhis ya, karena umat Buddha itu menyebutnya itu dana ya. Kalau mungkin mami atau teman-teman semuanya itu menyebutnya sedekah. Itu termasuk ke dalam pos keinginan. Jadi pos keinginan itu disarankan 10%. Tapi kembali lagi ya mam, di sini karena pengeluaran rumah tangga dan juga untuk memberikan ke orang tua itu dicampur, sehingga karena aku nggak mau pusing ya mas, seharusnya kan dari gaji aku itu 10%, tapi ini sebenarnya sih di luar dari 10% ya, di luar dari 10%, melainkan 35% dari gaji kami berdua. Itu ya lumayan besar ya mam, sehingga pos kebutuhan itu menjadi di bawah 50% ya. Kalau aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya aku tidak ada debt, tidak ada yang namanya hutang, tentu aja aku bisa saving dan juga bisa investasi. Dan supaya aku bisa saving dan investasi, di sini aku harus melunasi hutang aku. So that's why di awal bulan ini dan di bulan-bulan sebelumnya juga aku tidak ada yang namanya saving. Tapi di sini kembali lagi aku bersyukur banget. Aku bisa mengelola pengeluaran kebutuhan pribadi aku ini dengan baik, sehingga aku bisa saving di akhir bulan. Ya mam, makanya di sini penting banget kita mengelola keuangan ya, supaya kita bisa tahu mana yang menjadi pos kebutuhan, mana yang menjadi pos keinginan. Ya, karena terkadang kita itu selalu kayak terbalik ya, pos keinginan itu menjadi pos kebutuhan dan pos kebutuhan itu menjadi pos keinginan. Bahkan presentasi pos keinginan itu jauh lebih besar daripada pos kebutuhan. Tapi dengan mengelola keuangan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, kita itu bisa tahu lebih baik. Awalnya aku memulai ini juga butuh proses ya, tidak bisa langsung instan seperti sekarang ini. Ya, kita semuanya itu butuh proses, dan makanya setiap terkadang itu aku juga kayak selalu mengubah metode aku ya, dalam menabung dan juga dalam mengelola keuangan aku. Dan untuk di bulan ini aku sudah mulai melakukan perubahan besar-besaran dalam mengelola keuangan aku dan juga mengubah metode tabungan aku ya mam. Jadi aku benar-benar sudah melakukan perubahan besar, hanya saja belum bisa aku share. Nanti aku akan buatkan video tabungan aku, tapi videonya itu terpisah ya mam, karena di situ aku mau menjelaskan yang lumayan banyak. So sekian aja dulu untuk grafik atau untuk cara aku mengolah keuangan aku untuk di bulan Juli ini, termasuk ke dalam pos-pos keuangan aku yang bisa hanya aku sharekan sedikit aja ke mami semuanya, karena yang aku sharekan itu hanya yang aku tahu ya. Jadi mami dan teman-teman semuanya juga bisa mencari info-info di channel-channel yang lain tentang pengelola keuangan. Jadi di sini aku hanya mempraktekkannya aja ya mam. Terkadang kalau teori itu mudah ya, tapi mempraktekannya itu susah. Dan di video aku ini dan di channel aku ini bisa tergolong kayak cara mempraktekkan mengelola keuangan aku ya mam. So di sini hanya fokus keuangan aku ya mam. So nanti mami dan teman semuanya bisa disesuaikan lagi dengan keuangan mami dan teman-teman semuanya, karena setiap keluarga, setiap individu, setiap manusia tuh mempunyai kebutuhan dan keinginannya yang berbeda-beda. So jangan pernah disamakan ya. Yang bisa diambil itu hanya hal yang baik dari channel Betty Lim. Oke mami dan teman-teman semuanya, aku udah selesai dengan video anggaran rumah tangga aku. Waktunya aku pamit undur diri. Semoga mami dan teman-teman semuanya tetap semangat mengelola keuangannya, dan semoga aja channel Betty Lim ini bisa selalu memberikan semangat, memberikan motivasi atau apapun itu yang positif ke mami dan teman-teman semuanya. Jika suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, see you on my next video. Bye!